datang. Selamat malam. Sobat merinding, selamat datang. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman hidup, kisah nyata dan kisah fiktif. Tentunya cerita ini akan sangat menyenangkan jika kita fokus mendengarkannya. Dengarkan menggunakan headset itu lebih baik. Jangan lupa subscribe, Sobat merinding, terima kasih atas segala perhatian. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Jangan nonton sendiri. Jangan nonton sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat merinding, semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa Allah SWT. Baiklah sobat merinding, mungkin mengawali ya untuk cerita pada kesempatan hari ini. Saya akan mengangkat tema cerita ini berjudul dengan kisah rumah mewah yang angker. Pada suatu ketika di zaman dahulu kala, ada sebuah rumah yang cukup besar dan cukup megah ya. Namun di saat itu memang rumah itu sudah tidak dihuni lagi ya dengan penghuninya, karena kondisi rumahnya sudah rapuh. Pada akhirnya para penghuni pun memutuskan untuk berniat untuk menjual rumah tersebut. Tetapi dalam perjalanannya rumah tersebut tidak dapat dijual. Bukan tidak dapat dijual, artinya dijual dengan harga yang murah, tetapi agak sulit ya, karena memang sudah rapuh dan rumahnya besar. Dan juga di saat itu mungkin terdengar bahasanya mitos atau hal-hal ganjil, sehingga para calon pembelinya juga mungkin agak takut ya untuk membeli rumah tersebut. Tetapi dalam perjalanannya hari demi hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan lamanya, rumah tersebut akhirnya laku terjual, dibeli oleh seseorang. Singkat cerita, dibelilah rumah itu, berpindahlah tangan kepada pemilik yang baru. Nah, disinilah mulai cerita ini akan kita ulas di sini. Si pembeli tersebut sudah memulai mengangkuti barang-barangnya di tempat yang lama untuk pindah ke rumah tersebut. Akan tetapi mungkin karena kondisi rumah sudah tidak layak, tempat direnovasi dulu karena agar ditinggali atau dihuni untuk menjadi layak ya untuk anggota keluarganya. Dihunilah rumah tersebut, direnovasilah seluruh ruangannya, kamar-kamar, kamar mandi, tempat tidur. Selesailah berjalannya waktu, rumah tersebut direnovasi di saat itu.
Saat itu seluruh keluarga memutuskan untuk segera pindah dan mengangkuti seluruh barang-barang untuk bisa pindah ke rumah tersebut. Di saat itulah mereka sudah berbenah, mereka bebersih dan segala macamnya. Pindahlah mereka di rumah tersebut tepatnya pada hari Kamis waktu itu. Berjalannya waktu 1 jam 2 jam, bertemulah pada malam Jumat ya. Malam Jumat, dan di saat itu kondisi lingkungan sekitar atau rumah itu sedang dalam hujan yang cukup besar dengan angin yang cukup kencang disertai dengan suara guntur halilintar yang cukup menyeramkan. Dan di saat itulah para penghuni rumah merasakan satu keanehan dan kejanggalan dari rumah tersebut. Tiba-tiba ada seorang anak daripada penghuninya melihat sosok yang tidak lazim ya, sosok ganjil. Anak itu pun bercerita kepada ayah dan ibunya, ayah, aku tadi melihat seseorang, tetapi aku tidak mengenalnya. Dan di saat itulah orang tuanya merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu dijawablah oleh orang tuanya, nak, kamu mungkin mimpi atau kamu mungkin halusinasi saja. Pada akhirnya anak itu pun mengiyakan dan membenarkan apa yang diungkap dan dipaparkan oleh orang tuanya. Oh ya ayah, ibu, mungkin aku sedang berhalusinasi. Sudah nak, kamu istirahat saja lagi, lanjutan istirahatmu ya. Di saat itulah si anak beristirahat kembali. Nah, kali ini dialami oleh istrinya daripada suaminya. Ketika itu dia menuju sebuah kamar mandi di malam itu ya. Tiba-tiba terdengar suara orang mandi dalam kamar mandi, dan dia pun bertanya-tanya, ini suara apa ya? Nah, tiba-tiba di saat itu dia juga bingung, padahal nggak ada orang di sini. Nah, tetapi di saat itu dia tidak berpikir aneh-aneh, dan dia memastikan untuk terus mendekat ke kamar mandi tersebut, dan suaranya semakin terdengar. Di situ ada suara rasa takut, rasa cemas dan khawatir. Dia pun berniat untuk memanggil suaminya untuk menemaninya supaya dia tidak takut. Akhirnya dia sempat berpikir untuk memanggil suaminya. Di saat itu pun suara aneh itu hilang daripada pendengarannya yang di kamar mandi. Loh, kok tiba-tiba suara ini sudah tidak ada? Tadi kan aku mendengar ada suara orang di kamar mandi. Akhirnya dia memberanikan diri untuk tetap masuk ke kamar mandi. Walhasil begitu dibuka pintunya, ternyata tidak ada siapapun dalam kamar mandi. Cuma berasa merinding itu sudah pasti ada. Baik sobat merinding, kita akan lanjutkan kembali ceritanya. Keluarlah dari kamar mandi si ibu tersebut, dan dia bercerita kepada suaminya. Kembali lagi, suaminya memberikan satu pernyataan kepada istrinya. Aduh, kamu ini seperti anakku saja, terlalu banyak halusinasi. Sudah, jangan berpikir yang aneh-aneh. Kamu mungkin terlalu capek dan lelah sehingga kamu berhalusinasi saja. Sudah. Nanti anak-anak pada takut kalau kamu cerita seperti itu. Oke lah, kalau begitu ayah, aku sudah melupakan itu semua. Kembali mereka artinya kembali mereka beristirahat kembali, dan suaminya juga mendengar hal tersebut, sempat berpikir apa iya dan apa mungkin ini terjadi. Suami terus berpikir sampai di pagi hari, dan dia tidak bisa tidur. Dan pada akhirnya datanglah pagi hari. Ternyata dia juga mendengar sendiri dari cerita beberapa tetangga rumah yang ada di sekeliling rumah tersebut. Memang selama ini rumah itu sudah lama kosong dan sering terdengar hal-hal yang ganjil yang dialami oleh warga sekitar, tetapi mereka memang tidak sempat bercerita karena kondisinya mereka juga baru pindah ke rumah tersebut. Berjalannya waktu, si suami tersebut
masih bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan rumah ini. Nah, sobat merinding, cerita ini akan bersambung di part kedua sampai di ada apa di rumah ini. Terima kasih, semoga cerita ini dapat menghibur dan dapat sedikit memacu adrenalin kita. Nanti akan kita hadirkan kembali narasumber dan narasumber yang lebih berkompeten lagi di cerita-cerita horor dan ganjil di Sultan Denok Channel. Terima kasih yang sudah menyaksikan cerita ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Jadikanlah ini sebagai hiburan dan entertain untuk menemani waktu istirahat Anda. Terima kasih, sobat merinding. Tetaplah nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu update tentang konten terbaru dari Sultan Denok Channel. Semoga rezeki dan keberkahan menyertai Anda semua. Ditunggu saja nanti part 2 nya. Terima kasih yang telah menonton. Semoga sukses selalu. Salam hormat dari Sultan Denok Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.